Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis sinar UV dan mekanisme kerja tabir surya. Sebelum menjelaskan mengenai sinar UV, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu sinar matahari. Jadi, sinar matahari ini mengandung 3-6% UV yang terdiri dari UVC dengan panjang gelombang 200 hingga 280 nanometer, UVB 280 hingga 320 nanometer, dan UVA 320 hingga 400 nanometer. Intensitas sinar UV tergantung kepada geografi, ketinggian dari air laut, bulan dalam tahun, dan cuaca. Sedangkan efek positif sinar matahari yaitu diperlukan dalam sintesis vitamin D, mempengaruhi metabolisme dan sirkulasi darah, mempengaruhi kondisi mental dan penampilan atau pewarnaan kulit, dan sistem pertahanan kulit. Seperti sinar UV akan diabsorpsi komponen kulit atau melanin yang diproduksi oleh sel melanosit untuk mencegah efek negatif pada lapisan dalam kulit. Jika kadar melaninnya menurun, maka resiko kankernya meningkat. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sinar UVA. Sinar UVA memiliki panjang gelombang 320 hingga 400 nanometer yang dapat menembus sampai ke dermis kulit janggat, tempat kolagen penunjang kekenyalan kulit, kelenjar lemak, kelenjar keringat, dan akar rambut. Sinar UVA dapat menghitamkan warna kulit dan juga meningkatkan risiko kanker kulit. UVA juga mampu berpenetrasi ke dalam kulit pada lapisan yang lebih dalam dan dapat mempengaruhi pewarnaan kulit dan photoaging. Yang kedua yaitu UVB. UVB memiliki panjang gelombang 290 hingga 320 nanometer. UVB ini dapat merusak serat kolagen dan elasten, dapat membakar kulit dan meningkatkan risiko kanker kulit. UVB dapat berpenetrasi pada epidermis dan menyebabkan fotokarsinogenesis serta imunosupresi pada kulit. Sinar ultraviolet C memiliki panjang gelombang terpendek dan tingkat energi tertinggi dari ketiga jenis sinar UV. Radiasi UVC sepenuhnya disaring oleh lapisan ozon. Hasilnya, seluruh sinar UVC matahari tidak pernah mencapai tanah, dan manusia tidak bisa terpapai sinar ini dari matahari. Sumber UVC buatan manusia yaitu obor las, bola lampu pembunuh bakteri khusus, dan lampu merkuri. Sinar UVC ini paling berbahaya karena bersifat karsinogenik, walaupun lapisan ozon menyaring sinar ini. Panjang gelombang sinar ini yaitu 100 hingga 290 nanometer. Pada dasarnya, sinar UV juga memberikan efek negatif kepada kulit. Seperti yang pertama, paparan singkat dapat menyebabkan sunburn atau eritema. Dan yang kedua, paparan lebih lama menyebabkan kerusakan sel Langerhans dan imunosupresi lokal. Yang ketiga, paparan sangat lama menyebabkan photoaging dan kanker kulit. Dan yang terakhir, efek kronik, penyebab penuaan kulit ekstrinsik dengan tanda penuaan dini seperti kasar, kerutan, bercak hyperpigmentation, vasodilatasi, dan kehilangan elastisitas kulit. Mekanisme kerja tabir surya. Sebelumnya, fungsi sediaan tabir surya yaitu untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV dan meminimalkan efek pemaparan pada kulit tersebut.
Sediaan tabir surya terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kosmetik suntan, mencegah eritema dengan menghalangi sinar UVB dan meningkatkan pewarnaan kulit, membentuk warna suntan yang menarik. Yang kedua, kosmetik tabir surya, menghalangi sinar UVA dan UVB serta mencegah reaksi kulit. Dan yang terakhir, kosmetik untuk menghilangkan efek sunburn. Mekanisme kerja tabir surya yang pertama yaitu sun filter. Dengan cara mengabsorpsi radiasi sinar ultraviolet melalui proses kimia merubahnya menjadi panas. Misalnya bahan yang mengandung benzopenon, salisilat, PABA, avobenzon, dan lain-lain. Pada mekanisme ini, zat yang menyerap sinar UV intensitas tinggi dengan eksitasi ke keadaan energi yang lebih tinggi. Energi yang hilang menghasilkan konversi energi yang tersisa menjadi panjang gelombang energi rendah yang lebih panjang dengan kembali ke keadaan dasar. Umumnya, senyawa aromatik terkonjugasi dengan gugus karbonil. Mekanisme yang kedua yaitu sunblock. Dengan cara radiasi sinar ultraviolet dipantulkan atau dipendarkan sehingga tidak kontak dengan kulit. Misalnya titanium dioksida, zinc oksida, dan lain-lain. Pada mekanisme ini, zat yang memantulkan atau menyebarkan sinar UV. Berbagai pigmen anorganik yang umumnya digunakan yaitu mikropigmen.